Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dalam kuliah Tren ICT. Pertemuan kali ini kita akan membahas tren user di dalam ICT. Nah, topik kali ini kita akan membahas banyak hal, terutama tentang bagaimana perkembangan IT di negara maju dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Pertama, kita akan membahas dulu tren user di internet. Nah, secara umum, user internet itu sudah lebih dari 50% dari global persentase dan berkembangnya sangat lambat. Mari kita perhatikan beberapa data perkembangan teknologi informasi jika dibandingkan secara global. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa perkembangan user secara global itu hanya bertumbuh kira-kira 6% per quarter dan kira-kira hanya bertambah 7% setiap tahun. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan 2011. Setelah itu mengalami penurunan secara perlahan-lahan dan pada tahun 2018 sudah ada di bawah 9%, yaitu hanya kira-kira 6 dan 7% saja. Nah, kita bisa melihat bahwa perkembangan ini ditandai dengan perkembangan smartphone yang begitu intens dan pada tahun 2009 smartphone meningkat sangat pesat sampai pada tahun 2010-2011. Setelah itu menurun secara drastis ya, sehingga pada tahun 2018 ya hanya tersisa kurang lebih minus 4% dari total pertumbuhan dari smartphone yang baru. Ya. Kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa merek atau smartphone yang berjenis Android yang tumbuh pesat ya, sudah setengah dari pengguna 50% dari pengguna smartphone itu menggunakan Android. Sisanya hanya menggunakan iOS dan sistem operasi yang lain. Nah, sedangkan penetrasi internet itu berkembang sangat pesat ya. Sekarang sudah kira-kira 3,8 miliar pengguna atau miliar populasi dan lebih besar dari 50% itu sudah menggunakan internet atau kurang lebih 51% dari total populasi dunia itu sudah mengakses internet. Padahal sebelumnya pada tahun 2009 hanya 24% dari populasi dunia menggunakan internet dan pada tahun berkembang pesat dan pada tahun 2018 sudah lebih dari 50%, tepatnya 51%. Nah, sedangkan di Asia ya Pasifik kalau kita perhatikan dalam internet dunia per regio ya, Asia Pasifik itu mendominasi perkembangan atau penggunaan internet di dunia ya, yaitu sekitar 53%. Kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa. Yang ketiga adalah Afrika dan Timur Tengah. Lalu yang keempat adalah Amerika Latin dan Kepulauan Karibia. Lalu yang terakhir adalah North America atau Amerika Utara. Ya. Jadi kita melihat bahwa 53% pengguna internet dunia itu ada di benua Asia, lebih tepatnya Asia Pasifik ya, termasuk negara kita Indonesia. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bahwa negara Cina mendominasi total pengguna internet dunia yaitu sebesar 21%, sedangkan India 12% dan Amerika 8%. Nah, di tabel ini kita bisa melihat
negara-negara atau top country pada tahun 2018 yang menguasai internet ya, atau yang penggunanya itu terbanyak mengakses internet ya. Kita perhatikan negara kita Indonesia menempati urutan keempat sesudah Cina, India, dan Amerika. Nah, sisanya itu ada Brasil, Jepang, Rusia, Meksiko, Jerman, Filipina, Inggris, Iran, Nigeria, Prancis, dan Turki. Ya, ini top country yang pengguna internetnya mendominasi dunia. Sedangkan ini market atau pasar dan dalam kapitalisasi yang menguasai dunia ya. Dalam pasar dalam kondisi ini kita melihat bahwa 5 besar dari perusahaan IT yang mendominasi dunia itu berada di Amerika ya. Misalnya Microsoft, ya, Amazon, Apple, ya Alphabet atau ini Google ya, induk perusahaannya Google. Facebook ya nomor 6-nya ada Alibaba, Tencent. Kemudian ada Netflix, ya Adobe, PayPal itu semua dari Amerika. Dalam 10 besar perusahaan yang menguasai dunia, hanya 2 berasal dari Cina yaitu Alibaba dan Tencent ya. Sisanya ada di Amerika ya. Nomor 11-nya ada Salesforce, ada Booking.com, ada Uber. Ya. Lalu nomor 14 baru ada perusahaan dari Jepang ya, Recruit Holding. Kemudian ada ServiceNow itu juga Amerika, Workday juga Amerika. 17 itu ada Meituan Dianping itu Cina, JD.com itu Cina juga, Baidu juga Cina dan seterusnya. Ya, dan belum nampak bahwa ada perusahaan dari Indonesia yang mendominasi dunia. Ini ranking pada tahun 2019. Ya. Jadi negara kita masih perlu ya perkembangan teknologi yang lebih besar untuk dapat menguasai internet dunia. Sedangkan ini market kapitalisasi ya masih sama seperti tadi. 10 besarnya didominasi oleh Cina, oleh Amerika ya, maaf. Oke, sedangkan ini sektor-sektor yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan ini, ya 5 besarnya adalah perusahaan IT ya, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet. Kemudian ada perusahaan dari Amerika juga, tetapi bidang finansial ya. Terus nomor 6-nya ada Facebook, Alibaba, Tencent itu juga perusahaan di bidang teknologi. Oke, nah kita mari perhatikan perkembangan di negara kita sendiri. Ya, pada tahun Januari 2020, jadi tahun 2020 ini, total populasi kita itu ada 270 juta,1 ya, juta ya. 272,1 juta ya penduduk di Indonesia, yang 55%-nya itu tinggal di daerah perkotaan ya. Sedangkan ya penduduk Indonesia yang menggunakan koneksi mobile yaitu handphone itu sebesar 338,2 juta ya, atau 124% ya dari total penduduk. Ini artinya bahwa ada sejumlah orang Indonesia yang menggunakan handphone atau nomor telepon itu lebih dari 1. Ya. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Baik itu dalam satu perangkat 2 nomor atau 1 nomor 1 perangkat handphone. Ya. Sedangkan jumlah pengguna internet di Indonesia yang tadi menempati peringkat 4 dunia itu sebesar 175,4
juta ya. Dengan penetrasi internet yaitu 64%. Artinya memang ada beberapa penduduk Indonesia itu belum mengakses internet, terutama yang berada di daerah perdesaan atau daerah yang jauh, ya, daerah perbatasan dan daerah-daerah seperti Papua dan Maluku yang sebagian memang belum terjangkau oleh akses internet, dan juga kaum tua ya yang punya skill yang rendah untuk mengakses internet. Nah, dari 175 juta pengguna internet itu 160 diantaranya itu mengakses sosial media. Itu artinya aktivitas pengguna internet di Indonesia itu ya hampir 90%-nya itu mengakses sosial media dan belum produktif. Artinya kita masih butuh pekerjaan yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas internet di Indonesia. Ya. Nah ini kita membandingkan mobile e-commerce ya yang digunakan di berbagai negara. Ya, ada Thailand, Filipina, Malaysia, Vietnam, ada India dan seterusnya. Indonesia menempati peringkat pertama dengan 80% dari pengguna internet di Indonesia itu mengakses e-commerce menggunakan perangkat mobile. Ya. Jadi memang handphone sangat laku di Indonesia. Bahkan produk-produk baru dari smartphone itu selalu laku di Indonesia. Oke, nah ini kita perhatikan khusus soal mobile internet ya, yang digunakan atau diakses menggunakan mobile phone. Ya. Itu tadi ya, yang tadi saya ulangi jumlah pengguna ya nomor handphone di Indonesia ini 171. Oke. Dan 98%-nya itu mengakses internet menggunakan mobile. Lalu 96-nya ya, menggunakan internet untuk kegiatan-kegiatan yang kurang produktif yang tadi ya seperti sosial media dan lain-lain. Dan rata-rata orang Indonesia menggunakan handphone itu 4 jam 46 menit. Ya, rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan handphone 4 jam. Oke. Itu artinya ada yang lebih kurang dari ini, ada juga yang lebih dari 4 jam. Tapi rata-ratanya 4 jam. Oke. Nah ini saya coba untuk melihat ya penggunaan sosial media yang tadi mendominasi penggunaan internet di Indonesia sebesar 96% ya. Dalam 1 menit atau 60 detik ya, orang Indonesia itu mengakses ini yang paling banyak ya. Chatting ya menggunakan WhatsApp dan Messenger ya. Itu 59 juta ya, dalam 1 menit ya mengakses sosial media yaitu Messenger dan WhatsApp ya. Sedangkan yang menggunakan Google ada 4,1 juta, menggunakan Facebook itu ada 1,3 juta. Ini data tahun 2020 ya. Ya yang mengakses YouTube juga cukup banyak 4,7 juta ya. Ya yang cukup kita perhatikan adalah TikTok ya. Ini sudah mulai cukup banyak. Oke, yang mengakses Twitch ya ini juga 1,2 juta. Terus Instagram ada 600-an ya hampir 700 ya ribu ya. Netflix juga cukup banyak 764.000 ya. Nah ini data-data orang Indonesia dalam detik yang 96%-nya itu mengaksesnya melalui smartphone. Oke, ini generasi kita ada Boulders, Baby Boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, dan yang paling baru adalah generasi Alpha.
Ini minggu berikutnya saya akan menerangkan lebih jauh tentang perilaku dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh para generasi yang berbeda ini. Ya, kesimpulannya adalah perkembangan internet itu cukup pesat, solid, tetapi bertumbuh lambat. Ya, masih sangat lambat dan perkembangannya sejak tahun 2011 itu tidak lagi signifikan. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Terakhir ada satu kutipan dari Charles Dickens. Electric communication will never be a substitute for the face of someone who with their source encourage another person to be brave and true. Ya, saya ingin ingatkan bahwa sosial media atau dunia maya itu belum dapat menggantikan kehadiran orang secara nyata. Tentu kehadiran secara fisik itu jauh lebih berarti. Demikian kuliah kita kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi dan lebih khusus akan membahas tentang perkembangan generasi yang menggunakan internet mulai dari Boulder sampai ke generasi Alpha. Semoga pelajaran kali ini bisa membantu teman-teman untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan dan gunakan masker dan tetap jaga jarak. Tuhan memberkati kita semua.